Maka istri, ini ibu-ibu yang hebat, halo ibu, begitu suamimu datang bawa sesuatu ke rumah, pertanyaan pertama, halal tidak? Nih pak, biasanya cuma 5 juta, ini kok jadi 7 juta, dari mana ini 2 juta? Halal tidak? Kalau halal, mari. Kalau haram, bapak mau makan uang haram, makan sendiri, saya tidak mau anakku kasih makan uang haram. Bisa ibu? Bisa begitu ibu? Hei, 2 juta bisa, 20 juta bengkok mukamu. Masih inilah sebentar haramnya itu pak. Maka jangan heran pak, lihat pejabat-pejabat yang korup, lihat pejabat-pejabat yang mengambil uang negara, yang merampok uang rakyat, yang menipu rakyat, yang makan uang sogok. Lihat tuh anak-anaknya, lihat anak-anaknya. Biasanya 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar, lain dinasehat, lain dia cakap. Tengah malam pulang lompat pagar pak. Anaknya tengah malam jam 2 lompat pagar. Cewek lagi, perempuan tengah malam subuh baru balik, lompat pagar. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Kalau bapak mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kau titipkan uang haram dalam darah dagingnya. Mati bila sudah tiba ajalnya pak, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Al-mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Nih di depan saya ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Pak dokter, pangkat AKBP terakhir mati juga pak, jenderal mati juga, ini pak. Maka ketika tiba saatnya, tidak ada lagi pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Saya kasih ilustrasi sederhana pak. Ada polisi tugas, tidak nyaman tempat tugasnya, ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Pegawai negeri pilkada, ternyata jadi tim sukses, kalah yang dia dukung, yang tadinya kepala dinas tinggal menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Pensiun, tidak ada urusan dengan wali kota. Saya merantau ke Medan, ternyata di Medan tidak nyaman. Apa saya punya pilihan pak? Apa saya kira-kira ada pilihan kalau saya ke Medan ini tidak nyaman? Ada pilihan lain? Ada. Apa? Saya pulang kampung ke Sulawesi. Iya kan? Ada orang ke Padang, ternyata di Padang juga dia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Pulang lagi ke kampungnya di Jawa. Di dunia bapak menderita masih ada pilihan, tapi begitu masuk di kubur ada pilihan pak, ada pilihan. Masuk kubur, senang tidak senang tinggal kau di situ, tidak boleh lagi kau keluar. Tidak nyaman di kubur, keluar dulu. Begitu saya keluar pak, lari satu kampung, Ustadz Dasat jadi pocong. Maka kata Nabi, pada saat itu putuslah semua amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa, tidak bisa lagi kau istighfar. Yang bisa menolongmu, kata Nabi, yang mengalir terus menerus meskipun kau sudah jadi tulang belulang, tinggallah 3 perkara. Yang pertama kata Nabi adalah
anak yang soleh dan soleha. Bisa ndak seorang wali kota jadi wali kota tidak pernah ikut pilkada, bukan pegawai negeri? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Bisa. Jadi soleh dan soleha tanpa pernah daftar akmil dan akpol? Bisa. Pak Jenderal, saya tanya, bisa ndak bapak jadi jenderal ndak pernah sekolah polisi? Ndak mungkin. Pak Dokter, bisa bapak jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Anggota DPR, bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Tidak mungkin. Berarti bapak ibu sekalian, sesungguhnya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang dan lebih murah daripada menjadikan anak kita akpol, akmil, dokter, anggota DPR, wali kota. Nah sekarang lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Lihat anak-anak kita sekarang. Kalau bapak mau tahu masa depannya dikubur, masa depan dikubur, lihat anak bapak sekarang. Kalau malam Jumat kita intip di kamarnya, dia lagi baca Yasin, harapan itu, Pak. Begitu kita meninggal, yang kita harapkan doa dari anak kita. Minimal selesai sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Bahagia orang tua itu, Pak. Bapak punya anak 4, begitu pensiun anak musyawarah. Kakaknya berkata, adik-adik sekalian, mulai tahun ini bapak sudah pensiun. Kita tidak mau bapak bekerja lagi cari nafkah, membanting harga dirinya. Sudahlah, kita ini 4 anaknya sudah disekolahkan, sudah dididik dengan sebaik-baiknya. Mulai bulan ini 1 anak 1,5 juta untuk bapak. Bapak dapat gaji pensiunan 7 juta dari anak, kalah gaji pensiunan jenderal. Allahu Akbar. Dan itu halal. Ayo. Tapi yang sayang kita lihat, Pak, kita sudah pensiun, anak masih merongrong. Kita sudah tua, anak juga masih minta sama kita. Itu di dunia, gimana lagi di akhirat kelak? Maka keliru orang tua sekarang mendidik anaknya, orientasinya selalu dunia. Dia tidak ingatkan anaknya. Contohlah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika usia senja dia panggil anak-anaknya, nak, mata buduna min ba'di. Nah, nanti kalau saya mati apa kau sembah, nak? Mata buduna, mata kuluna min ba'di. Nanti kalau saya mati apa kau makan, nak? Saudaraku, bapak ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, pelihara anak-anak kita. Alangkah bahagianya kita sudah dikubur, anak kita setiap 5 waktu dalam sujudnya selalu terucap, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu dia dapat rezeki ketika bapaknya sudah wafat, dia ingat bapaknya, ayo sedekahkan untuk bapak. Bapak saya, Pak, bahasa Indonesia tidak lancar. Seingat bapak saya, dia bilang, seumur saya menjadi suami istri dengan ibumu, tidak pernah kubonceng itu ibu. Tidak pernah yang namanya jalan-jalan bareng, Pak. Tidak ada itu. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah melupakan bapak saya dalam sujudku setiap sholat. Almarhum, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya selalu yakin bapak saya sejahtera di kuburnya. Saya tidak kaya, tapi alhamdulillah sudah kubuatkan masjid yang paling cantik di kampung saya. Apa bapak tidak menginginkan anak seperti itu? Dan menjadikan anak seperti itu tidak perlu biaya mahal, Pak. Lebih mahal jadikan anak kita jenderal,
kadangkala harus nyogok, kadangkala harus korban perasaan, pergi cari muka. Iya pak, siapa, yang penting anak saya lulus. Tapi jadikan anakmu ke masjid, tidak perlu ke korban perasaan. Heran kita, anak kita ulang tahun kita bawa ke Jakarta, anak kita ulang tahun kita bawa ke Singapura, kita bawa ke Kuala Lumpur. Kenapa dengar dakwah seperti ini kau tidak mampu bawa anakmu? Semua kita tinggal nanti pak. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Gimana caranya? Satu, jangan kau cicipkan anakmu barang haram. Tidak ada orang mati gara-gara kelaparan. Demi Allah, di Medan ini tidak ada orang mati kelaparan. Kalau ada, tunjukkan saya. Yang mati anaknya karena narkoba, yang mati anaknya balapan liar, yang mati anaknya karena berzina. Ada itu. Tapi kita orang tua digagalkan oleh setan, selalu khawatir. Apa dia makan nanti anakmu? Apa dia makan nanti anakmu? Investasi. Tidak usah bingung soal rezeki. Allah telah menjamin rezeki anak setiap manusia. Yang kita khawatirkan apa yang disembah anakku nanti ketika saya wafat. Apa anak kita masih ngaji ketika kita sudah dikubur? Masya Allah. Maka jadikan anak kita soleh dan soleha. Menjadikan anak soleh dan soleha, satu, jangan kasih makan uang haram. Maka istri ini, ibu-ibu yang hebat, halo ibu, begitu suamimu datang bawa sesuatu ke rumah, pertanyaan pertama, halal tidak? Nih pak, biasanya cuma 5 juta, ini kok jadi 7 juta, dari mana ini 2 juta? Halal tidak? Kalau halal, mari. Kalau haram, bapak mau makan uang haram, makan sendiri. Saya tidak mau anakku kasih makan uang haram. Bisa ibu? Bisa begitu ibu? 2 juta bisa, 20 juta bengkok mukamu. Masih inilah sebentar haramnya itu pak. Maka jangan heran pak, lihat pejabat-pejabat yang korup, lihat pejabat-pejabat yang mengambil uang negara, yang merampok uang rakyat, yang menipu rakyat, yang makan uang sogok. Lihat tuh anak-anaknya, lihat anak-anaknya. Biasanya 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar, lain dinasehat, lain dia cakap. Tengah malam pulang lompat pagar pak. Anaknya tengah malam jam 2 lompat pagar. Cewek lagi, perempuan tengah malam subuh baru balik, lompat pagar. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena yang membentuk darah dagingnya uang haram. Kalau bapak mau punya anak yang soleh dan soleha, jangan kau titipkan uang haram dalam darah dagingnya. Mana ada orang mati kelaparan pak? Kan ada 3 tuh kewajiban orang tua kepada anak. Dengar ini pak, kewajiban orang tua kepada anak 3. Dosa kalau dia tidak amalkan. 1, kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Beleng-beleng. Bapak tahu, bayangkan kalau semua tidak ada nama. Bagaimana kita teleponan kalau tidak ada nama pak? Halo, ada Anu. Anu siapa? Si Anu. Yang paling saya susah bayangkan pak, bagaimana kita mau mencalek kalau tidak ada nama? Pilih saya. Bagaimana mau dicoblos? Saya semua di situ. Nama itu dalam Islam penting. Dalam ilmu komunikasi nama itu simbol. Simbol itu menggambarkan seutuhnya manusia. Begitu bapak dekat nama saya Dasat Latif, pasti bapak bisa bayangkan ustadz yang pendek-pendek, yang beleng-beleng, yang selalu pakai baju putih dari Makassar, Gaspol. Itu baru sebut nama sudah terwakili. Nama itu penting. Dalam Islam
nama itu doa. Maka berikan anak-anak Bapak namanya nama-nama Islami. Lalu apa pengaruhnya di akhirat? Nama itu di akhirat masih dipakai, Pak. Maksudnya apa? Bapak nanti dikumpul di padang mahsyar, satu loket dipanggil satu-satu. Bayangkan waktu Bapak vaksin, 7 loket, lama ngantrinya Pak. Pasti bagi giliran kata panitia, besok habis vaksin. Itu baru 100 orang. Gimana dipanggil masa? Lalu apa fungsinya nama? Yang dipanggil bukan nenek kita yang duluan wafat, bukan leluhur kita yang duluan wafat. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu, Pak. Abdul Jabbar, Abdurrahman, Baharuddin Jafar, Das'at Latif, itu dulu dipanggil, Pak. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi, Tuti, di belakang kau dipanggil juga, tapi di belakang gilirannya, Pak. Itu nama penting, dan nama itu doa. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Saya mau kau seperti nanti Khalid bin Walid. Nah, saya kasih kau nama Umar. Pernah dia generasi, bukan generasi awal masuk Islam, tapi setelah dia masuk Islam, dialah yang menyebarkan Islam, menaklukkan Persia dan Romawi. Saya mau kau seperti itu, nak. Kasih nama. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak adalah itu mendidiknya. Gimana cara mendidik anak? Silahkan baca itu riset hasil penelitian ini, mendidik anak, silahkan. Tapi Bapak keliru ketika tidak buka Quran. Itu Allah menyimpan dalam kitab suci kita nama surah yang khusus mendidik anak. Itu ada itu, Pak. Namanya surah Luqman. Itu ada. Buka surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Allah jelaskan, ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Itu dulu yang pertama, akidah kepada anak kita, jangan kau serikatkan Allah. Nah, masih kecil anak kita, mana mau diajarkan akidah, Ustaz? Caranya apa? Anak kan senang dengar lagu, maka ajarkan anak kita dengan lagu. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Apa yang mau dicapai, Pak? Coba ganti dengan akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Akidah. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui negara, tapi Tuhanmu, nak, Allah. Bukan Allah, bukan Tuhanmu. Tapi meskipun bukan Tuhanmu, jangan kau hina Tuhannya orang, karena dilindungi oleh undang-undang. Selesai. Yang ketiga, mendidik. Dari 3 kewajiban orang tua ini, Pak, kasih nama gampang, kasih makan gampang. Yang ketiga, mendidik. Ini yang mendidik yang susah. Kalau isi perut, nggak usah cemas, Pak. Itu Allah yang jamin rezeki. Bapak Ibu tahu cicak? Tahu cicak, Pak? Cecak. Di Sulawesi bilang cicak. Tahu cicak? Tahu kan? Apa dia makan, Pak? Apa dia makan cicak, Pak Jenderal? Nyamuk. Masuk akal enggak? Bagaimana ceritanya enggak masuk akal, Pak? Nyamuk kan terbang. Cicak cuma di dinding. Di mana ketemu? Dia enggak punya bandara. Iya toh? Enggak masuk akal itu, Pak. Cicak makan nyamuk enggak masuk akal.
Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan si cicak. Anda, Pak. Allah yang ngatur rezeki. Allahu Akbar. Sudahlah, tidak usah cemas soal makannya anak kita. Didik sesuai, itulah Nabi katakan, didik anakmu sesuai. Satu yang bisa membantu, menolong kita ketika sudah dikubur, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak mau bayangkan anak bapak nanti dikubur, lihat deh anak kita sekarang. Kalau kita intip di kamarnya main game, bapak akan di game nanti di akhirat. Jangan ketawa, saya serius ini, Pak. Apalagi yang bapak sudah usia 60-70 tahun, mau kemana, bos? Pasti mati. Dan orang kalau sudah masuk di kubur, wabillahi taufiq wal hidayah, habis cerita, Pak. Siapa yang doakan? Kawanmu yang kau sibuk di WhatsApp, demi Allah dia tidak akan doakan kamu nanti. Mau lihat buktinya? Kita kan semua punya grup, Pak. Coba lihat kalau ada orang meninggal di grup kita. Jangankan berdoa, ngetik doa aja tidak mau, Pak. Dia cuma kirim stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngetik doa, baca Al-Fatihah, dia kirim sudah Al-Fatihah, tapi dia tidak baca itu. Begitulah gambaran kita ketika kita sudah dikubur nanti. Maka yang bisa menyelamatkan dan mengalir terus amal-amalmu, anak yang soleh dan soleha.